nomor 2 dan yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan P3K di Tilok 2 ini. Puji syukur alhamdulillah alamin. Saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada hari ini dan di tempat ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Pujinaini dari SDN 03 Ampel Gading. Saya di SDN 03 Ampel Gading mengajar di kelas 4. Kali ini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa melalui video pembelajaran di SD Negeri 03 Ampel Gading. Adapun sistematika dari laporan yang saya buat ada 5 bab. Bab pertama ada pendahuluan. Untuk bab yang kedua nilai dan etika Kabupaten Pemalang. Bab yang ketiga mengenai nilai dan etika organisasi perangkat daerah khususnya di SDN 03 Ampel Gading. Bab yang keempat ada rencana kerja P3K dan bab yang kelima adalah penutup. Pelaksanaan orientasi. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2023 dan bertempat di SDN 1 Banglarangan. Sedangkan OJT saya laksanakan pada tanggal 6 sampai 9 Maret 2023 bertempat di SD saya sendiri yaitu SDN 03 Ampel Gading. Masuk kepada rencana kerja P3K. Apa sih yang dimaksud dengan rencana kerja? Rencana kerja merupakan upaya tindakan hati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang kita lakukan itu berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk rencana kerja P3K ini ada 2, yaitu rencana kerja tahunan atau 1 tahun dan yang kedua ada rencana kerja menengah yaitu 5 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah rencana kerja tahunan yang saya susun selama OJT dan rencana kerja tahunan yang saya harapkan saya laksanakan untuk 1 tahun ke depan. Nah, sebelum melaksanakan rencana kerja tahunan itu ada tahap-tahap atau ada beberapa tindakan yang saya lakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya mengidentifikasi isu. Nah, dari identifikasi itu saya mendapatkan 2 permasalahan di SD 03 Ampel Gading. Yang pertama itu kurangnya motivasi belajar siswa di SD Negeri 03 Ampel Gading. Dan yang kedua, media pembelajaran yang selama ini sebagian besar Bapak Ibu di SD kami gunakan itu saya rasa masih kurang menarik bagi siswa di SD Negeri 03 Ampel Gading. Lalu sedangkan isu yang saya angkat, saya mengambil atau fokus ke media pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa di SD Negeri 03 Ampel Gading. Gagasan yang saya angkat untuk laporan orientasi ini mengenai meningkatkan hasil belajar siswa melalui video pembelajaran di SD Negeri 03 Ampel Gading. Mengapa saya ambil video pembelajaran? Karena media video pembelajaran ini saya rasa lebih menarik untuk siswa. Terus dengan video pembelajaran itu menurut saya materi mudah diserap oleh siswa dan siswa tidak cepat merasa bosan dengan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Untuk tahapan-tahapan kegiatan dalam melaksanakan rencana kerja tahunan, yang pertama saya akan melaksanakan atau yang saya lakukan itu mencari tahu kesulitan belajar siswa terlebih dahulu.
didik atau siswa mengenai kesulitan apa kok belajar mereka itu, hasil belajar mereka itu masih rendah atau belum maksimal. Nah, yang kedua, setelah mereka mau menjawab satu-satu, saya menampung jawaban tersebut dan mencatatnya. Nah, output atau hasil yang saya harapkan dari kegiatan ini, nantinya saya akan mengetahui belajar siswa yang saya ajar di kelas itu satu-satu, saya bisa mengetahui kesulitan belajar mereka masing-masing, dan yang pastinya tiap anak itu berbeda permasalahannya. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah mencari media pembelajaran apa yang semenarik mungkin dan menyenangkan bagi siswa. Nah, tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama berkomunikasi dulu dan berkonsultasi dengan Bapak Mentor khususnya, dan berserta dengan rekan kerja atau rekan guru di SD kami, dan mengenai media yang tepat atau media apa yang tepat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, setelah mendapat persetujuan dari Bapak Mentor dan juga dari sekolah kami, saya mendapatkan penggunaan media berupa video pembelajaran, itu yang menurutnya tepat untuk digunakan, sehingga hasil atau output yang nanti didapatkan, kami menemukan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kegiatan yang ketiga, saya mencari video pembelajaran yang relevan. Mencarinya masih di YouTube, yang relevan dengan mata pelajaran dan materi yang akan saya ajarkan. Untuk tahapan kegiatannya itu memilih dulu yang relevan atau yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan tadi, kemudian mengunduh atau mendownload video pembelajaran tersebut ke dalam file pribadi saya. Kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan belajar yang menyenangkan, belajar mengajar yang menyenangkan menggunakan video pembelajaran yang saya unduh tadi. Terus untuk tahapan kegiatannya, seperti kalau kita melakukan pembelajaran di kelas sehari-hari, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan melakukan tugas itu seperti absensi, persepsi, dan yang pada inti pembelajarannya kita memutarkan video pembelajaran yang tadi sudah diunduh menggunakan proyektor, sehingga nanti output atau hasil yang kita dapat itu terciptanya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Untuk kegiatan yang kelima, setelah tadi melaksanakan pembelajaran, kegiatan yang kelima saya melakukan refleksi dan evaluasi. Untuk tahapan evaluasi ini belum, Pak. Yang pertama, saya membuat kesimpulan terkait materi yang sudah saya ajarkan, kemudian melakukan penilaian, dan yang terakhir mengakhiri pembelajaran. Nanti output yang saya harapkan terlaksananya kegiatan refleksi dan evaluasi. Masuk kepada rencana kerja menengah yang saya rencanakan untuk 5 tahun ke depan. Pada tahun pertama, saya menggunakan media video pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas yang saya unduh dari YouTube pada pembelajaran IPAS. Jadi untuk tahun pertama saya hanya fokus di pembelajaran IPAS saja. IPAS ini berarti ilmu pengetahuan alam dan sosial ya Bapak Ibu, khususnya di kurikulum Merdeka, dan ini masih hanya diajarkan di kelas 4, untuk kelas 5 dan 6-nya belum. Terus output atau hasil yang saya harapkan nanti dengan menggunakan video pembelajaran tersebut, motivasi belajar siswa itu akan semakin meningkat. Untuk tahun yang kedua, saya menggunakan media berupa video pembelajaran yang diunduh dari YouTube, masih mengunduh pada mata pelajaran yang lainnya, misalnya pada pembelajaran matematika, pada pembelajaran seni rupa, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan yang lainnya, atau bisa dikatakan untuk semua mata pelajaran di kelas 4 yang saya aku itu, Pak. Terus hasil
hasil yang saya harapkan, siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas dengan adanya media yang saya gunakan. Untuk tahap ketiga, membuat video pembelajaran sendiri sebagai media dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi nanti pas tahun ketiga saya tidak mengunduh lagi dari YouTube, tapi insya Allah akan membuat video pembelajaran sendiri sebagai media pembelajaran untuk siswa. Terus hasilnya yang saya harapkan itu siswa lebih cepat memahami materi dengan adanya media yang menarik. Pada tahun keempat, saya akan mempercantik dan memperbarui tampilan video yang saya buat itu. Pokoknya saya buat semenarik mungkin dari video pembelajaran yang saya buat sebelumnya, sehingga output yang saya dapatkan nanti itu siswa semakin semangat dalam belajar. Dan pada tahun yang kelima, yang saya lakukan atau rencana kerja yang akan saya lakukan itu selalu mengupdate video pembelajaran yang telah saya buat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan isu global yang terjadi di masyarakat. Misalnya seperti kemarin ada kejadian COVID atau isu COVID, ya sedikitlah saya masukkan ke dalam video pembelajaran itu. Dan output atau hasil yang saya harapkan di tahun kelima itu hasil belajar siswa sesuai dengan target yang saya harapkan. Demikian Pak paparan dari saya. Barangkali ada pertanyaan, insya Allah saya jawab semampu saya dan sebisa saya. Terima kasih ke Ibu Sri Pujina yang paparan yang bagus, perform yang bagus, dan sangat inspiratif terkait dengan tupoksi kita yaitu cara pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan, anak termotivasi, dan nanti akhirnya hasil belajar yang menarik. Yang menarik bagi saya tadi sekilas Ibu Sri Pujina ini memaparkan di tahun ketiga itu membuat video pembelajaran sendiri. Itu sangat saya kagum. Ada sebuah makna yang muncul itu, berarti ada sebuah etikat untuk terus belajar, mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman. Yang saya mau tanyakan, kira-kira trik atau strategi apa yang akan Bu Sri Pujina ini lakukan di tahun ketiga itu agar bisa membuat video belajar sendiri? Yang jelas untuk membuat video pembelajaran sendiri itu saya butuh rekan atau teman yang membantu dalam proses pembuatannya ya Pak. Terus kan ada yang ngetik, ada yang menggambar, dan saya juga harus menghafalkan materi dulu atau dengan membuat editing misalnya, terus jadi video, terus saya masuk ke dalam video itu intinya butuh dukungan atau bantuan dari teman lain dan juga membutuhkan sarana prasarana juga Pak. Soalnya di SD kami ada 2 proyektor tapi tidak mempunyai layar. Jadi kalau misalnya sesekali menggunakan proyektor itu latar belakangnya menggunakan dinding, dan dinding itu kan nggak semulus dinding ini. Kalau di SD saya itu banyak dulu dan sebagainya, pokoknya kondisinya tidak memungkinkan sebenarnya, tapi karena keadaan ya terpaksa. Selain dari tadi internal sekolah, kemudian internal pandangan pribadi, mungkin penting juga untuk kita selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan video animasi dan sebagainya. Kita ada paparan dari itu sangat bagus. Sukses selalu untuk Ibu Sri Pujina. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas